Mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Mengapakah Yesus harus disalib sebagai penebus, sebagai juru selamat? Karena semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah mati secara rohani. Hanya Tuhan yang dapat menghidupkan kerohanian manusia yang telah mati. Hanya Tuhanlah juru selamat manusia. Karena itulah Tuhan menjadi manusia. Mari kita dengarkan penjelasan Romo Daniel Biantoro. Selamat mendengarkan. Romo Daniel, apakah cara Isa Al-Masih menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, ya, yang menghindarkan manusia dari neraka adalah cara yang terbaik, Romo? Ya, kita harus berbicara tentang dosa itu apa. Dosa itu bukan sekedar pelanggaran pada hukum. Dosa itu bukan pelanggaran pada aturan. Dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia, artinya meleset dari sasaran. Sasaran apa? Sasaran tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan bukan untuk mati. Makanya dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Semua buah-buahan dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi buah pohon yang ada di tengah itu jangan kau makan, sebab pada waktu engkau makan engkau pasti mati. Jadi kalau mereka tidak pernah makan, ya tidak pernah mati. Ya. Nah, kalau begitu tujuan kita itu diciptakan adalah untuk menjadi seperti Allah di dalam kemuliaan, untuk mengalami keabadian seperti Allah sendiri. Tapi ternyata si manusia itu yang dablek, mendengarkan suara yang lain. Ndak, kalau kamu mati, dia itu tahu kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti dia. Suara pembohong dan suara penfitnah, seolah-olah dia mengatakan Allah itu iri sama Adam kalau sampai dia tahu dirinya menjadi seperti Allah. Dan itulah akibatnya Adam terpisah dari hidup tadi, Adam terpisah dari tujuan ciptaan tadi. Itulah yang disebut kejatuhan. Itulah yang disebut jatuh ke dalam dosa. Jadi kita terpisah dari Allah. Oleh karena itu yang dibutuhkan bukan agama, yang dibutuhkan bukan sekedar moralitas. Yang dibutuhkan adalah roh kita ini dipulihkan kembali untuk menyatu dengan Allah. Amin. Kita dihidupkan kembali. Dan kematian yang akhirnya menguasai kita itu harus dihancurkan dulu. Yang bisa menghancurkan kematian hanya Dia yang pada dirinya sendiri sebenarnya tidak bisa mati. Dan itulah Allah. Tapi yang mati adalah kita manusia, maka Allah jadi manusia. Supaya dengan jadi manusia dia mengalahkan kematian itu, dan dengan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya, maka penyebab dari kematian yaitu dosa, upah dosa adalah maut, itu juga dikalahkan. Dia bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Dengan demikian manusia dipulihkan kembali, menyatu dengan Allah, sehingga dia menemukan keselamatan. Amin. Ada cara lebih baik yang mana dari itu? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Dan siapa yang dapat mati bangkit lagi untuk mengangkat manusia ke tempat hidupnya Allah tadi? Ya, tidak ada. Jadi satu-satunya cara yang terbaik dan satu-satunya cara yang mungkin manusia dipulihkan kembali menyatu dengannya, yaitu dengan yang ilahi itu turun ke bumi, mengalahkan kematian itu, dan dengan bangkitnya dari kematian, supaya manusia yang menyatu kepadanya, yang beriman kepadanya, sudah ikut ambil bagian di dalam kemenangannya atas kematian itu. Amin. Terima kasih Anda sudah menonton.